Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa ba'd. Ananda sekalian, santri kelas 1 Salafiyah Ula Islamic Center Bin Bas, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita kembali bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Hari ini kita akan bertemu belajar tentang pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih, melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita ya bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berupa meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya, ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk meminta 3 perkara. Pertama tadi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik serta amalan yang diterima, yakni amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ananda sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pelajaran mengenai tentang thaharah ya. Thaharah itu artinya bersuci ya. Kemarin kita sudah belajar ya, dimaksud dengan thaharah itu apa ya. Thaharah itu maksudnya adalah kita membersihkan diri dari hadas ya. Hadasnya itu ada yang hadas kecil dan hadas besar ya. Ananda sekalian ya, kemarin sudah dijelaskan panjang kali lebar mengenai tentang masalah apa sih itu thaharah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tentang salah satu hal yang biasa dikerjakan oleh kaum muslimin untuk thaharah. Salah satunya adalah berwudu ya. Ya, ketika kita kotor, terkena najis ya, atau kita terkena najis kecil maupun najis besar, maka salah satu medianya adalah kita berwudu. Kapan kita diperintahkan untuk bersuci ya? Misalkan untuk berwudu, misalkan pertama adalah ketika anak-anak sebelum sholat ya. Jadi kalau ananda sekalian sebelum melaksanakan sholat ya, hendaknya ananda sekalian berwudu terlebih dahulu ya. Sholat itu tidak sah kalau tidak ada sebelumnya, tidak ada berwudu ya. Ini yang pertama. Kedua, kapan kita diperintahkan untuk bersuci ya? Ketika kita terkena najis ya. Terkena najis tadi seperti kencing ya, buang air besar, atau pakaian kita, baju kita terkena darah dan lain-lain. Kemudian hendaknya ananda sekalian berwudu sebelum membaca
Al-Quran. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah hendaknya ananda sekalian berwudu ketika kentut saat sholat ya. Lagi sholat nih kan, awalnya sudah punya air wudu, kemudian sholat. Setelah sholat tiba-tiba di dalam ananda sekalian mengerjakan sholat tiba-tiba kentut. Nah, maka ananda sekalian diperintahkan untuk berwudu. Kemudian yang selanjutnya adalah kapan kita diperintahkan untuk bersuci atau berwudu ya. Hendaknya ananda sekalian berwudu dulu sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa meminta sesuatu ya, minta diberikan hidayah, petunjuk dari Allah, minta diberikan kesehatan, minta diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hendaknya ya, lebih bagusnya ananda sekalian sebelum berdoa kepada Allah hendaknya suci terlebih dahulu ya. Salah satunya adalah dengan cara berwudu. Oke. Selanjutnya benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci atau berwudu tadi ya. Yang pertama, ananda sekalian mengetahui sana ada air hujan ya. Air hujan ya, yang biasa anak tahu ya, bahwasanya itu adalah salah satu benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air sungai ya, air sungai atau air kali ya. Yang ketiga, air sumber mata air. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air laut. Yang keenam, air salju. Yang ketujuh, tanah. Yang kedelapan, debu. Yang kesembilan, batu ya. Ini adalah beberapa benda-benda atau alat yang biasa digunakan untuk bersuci ya, bersuci. Adapun anak-anak, kalau misalkan dalam bersuci ya, pada saat itu ya, misalkan mau sholat ya, maka bersucinya menggunakan air atau debu. Kapan ananda sekalian menggunakan air? Waktu berwudu saat ananda sekalian dalam keadaan sehat ya. Kalau lagi sehat maka diperintahkan semaksimal mungkin wudunya menggunakan air. Adapun kalau ananda sekalian ya masih sakit ya, maka diperbolehkan ya bersucinya, berwudunya dengan menggunakan debu ya. Yakni caranya adalah dengan tayamum ya. Oke, seperti itu. Oke, ananda sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin kiranya cukup ya. Adapun tempat yang harus suci ya, yang perlu ananda kalian ketahui harus suci tempatnya, ialah pakaian ya, pakaian saat sholat, baik itu misalkan peci, baju, celana ya, tempat sholat ya, itu semuanya harus suci. Agar apa? Agar diri kita terhindar dari najis. Kenapa juga harus bersuci? Karena agar saat kita mengerjakan amal ibadah ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran baju pakaian kita, tempat yang kita gunakan adalah tempat yang suci atau bersih dari najis besar maupun najis kecil. Seperti itu ya ananda sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup ya. Tugas hari ini yang pertama hanya menyimak video pembelajaran. Yang kedua, absen belajar harap di komentar video dengan cara menyebutkan nama
anandanya ya. Misalkan Bismillah Ustadz, saya Musa telah menyimak video pembelajaran fikih hari ini. Nah, seperti itu ya. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Apabila ada yang kurang benar mohon diingatkan, apabila ada salahnya mohon diingatkan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah SWT, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.